Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Hari ini saya senang sekali bisa berada kembali di Tasikmalaya, bertemu dengan saudara-saudara semua. Dan terakhir saya di sini tahun 2023 ya, akhir tahun bulan Oktober. Saya senang sekali bisa kembali ke tempat ini. Dan hari ini kita mau bahas firman Tuhan tentang Henokh. Dan saya beri judul firman Tuhan, bersahabat dengan sahabat paling setia. Di dalam kehidupan kita tentu kita punya sahabat, betul ya saudara-saudara. Ada yang punya sahabat 10 orang, ada yang punya sahabat 20 orang, ada yang punya sahabat 1 orang atau 2 orang. Tetapi biasanya sahabat itu setiap semakin kita usianya semakin dewasa, semakin senior, sahabatnya semakin berkurang. Setuju sama saya? Kalau masih SMP biasanya orang-orang yang masih junior high school, sahabatnya banyak. Satu tim, satu kelompok, satu geng yang mereka sebut mungkin 20 orang. Tapi mulai SMA berkurang, kuliah makin kurang, masuk ke pekerjaan, ke bisnis, jaga toko. Wah, teman-temannya makin lama makin dikit. Tetapi banyak faktor yang membuat kita punya sahabat semakin sedikit. Selain mungkin sahabat kita ada yang duluan dipanggil oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan, meninggal. Tapi ada juga masalah yang terjadi dalam persahabatan, betul ya? Dikhianati, ngeciak duit, mungkin juga gak sepaham dalam satu pemikiran, apapun itu. Tetapi yang namanya sahabat itu beda sama teman biasa. Sahabat adalah orang yang kita nantikan, kita cari. Kalau kita lagi happy, kita lagi ada pergumulan, kita cari sahabat kita. Kalau pengen raktir ulang tahun, cari sahabat. Tapi kalau kita lagi punya masalah, pengen cerita, kita juga cari sahabat. Nah, tetapi sahabat yang setia itu sulit ditemukan. Nah, makanya hari ini kita mau lihat siapa sih sahabat yang paling setia ini. Nah, ini menarik karena ternyata dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita, kita itu bisa bersahabat bukan hanya dengan manusia tetapi dengan Tuhan. Dan saya mau bilang sahabat yang paling setia itu adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita akan lihat seorang manusia yang diceritakan sedikit saja di dalam Alkitab tetapi dia punya satu hal yang spesial, yang beda sama kita. Kenapa? Next slide. Kita mengenal Henokh adalah manusia yang tidak pernah mengalami kematian. Siapa saja manusia yang tidak pernah mengalami kematian? Hanya 2. Yang pertama Henokh, yang kedua Elia. Nah, tapi kan kalau Elia itu jelas tugasnya, pelayanannya, pekerjaan dia selama masih hidup. Dia pernah melakukan mujizat, bikin kering, lalu bikin hujan, lalu dia pernah membunuh semua nabi-nabi Baal. Dia pernah mengalami menikmati pemeliharaan Tuhan dari burung gagak, dari seorang janda yang miskin. Dia pernah mengalami banyak hal dalam kehidupannya dan cerita tentang Nabi Elia itu banyak ayatnya. Tapi kalau kita lihat dalam Kejadian 5, 21, 24, nah ini cerita Henokh tuh bahkan gak ada satu kitab. Gak ada satu pasal, hanya beberapa ayat. Tapi yang menarik adalah Henokh menjadi manusia lain selain Elia yang tidak pernah melewati kematian dalam hidupnya. Dahsyat. Bahkan Yesus pun melewati kematian loh. Yesus mati tapi Yesus mengalahkan kematian. Tetapi Elia dan Henokh itu tidak melewati kematian. Dia langsung diangkat oleh Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ini adalah kitab Kejadian pasal di mana sedang diceritakan silsilah dari keturunan Adam. Dan Henokh adalah keturunan Adam yang ke-7. Di sana dikatakan di ayat yang ke-21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah memperanakan Metusalah. Jadi umur 65 punya anak, lalu tambah 300. Dia hidup lagi 300 tahun. Dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan juga yang lain. Selain Metusalah. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun.
Jadi umurnya kayak sepanjang banyaknya hari dalam satu tahun ya, 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah saat usianya 365 tahun. Mungkin bagi saudara-saudaranya yang lihat Henokh hidup pada saat itu nggak ngerti apa ini maksudnya Tuhan menghilangkan Henokh. Sebab pada saat itu kalau kita baca Kejadian 5, kebanyakan keturunan Adam itu hidup sampai umur di atas 500 tahun. Ada yang matinya 900-an tahun, 900 tahun kebanyakan. Jadi kalau kita anggap pakai perbandingan ya, kalau 900 tahun itu adalah 90 tahun, berarti 365 tahun itu seperti 36 tahun. Kira-kira mirip usianya sama saya lah, sekitar 35-36 tahun, Henokh dipanggil Tuhan. Karena usia 300 tahun pada saat itu nggak seperti hari ini. Tentu kalau kita melihat manusia hari ini 300 tahun nggak mungkin juga. Tetapi Henokh di usia yang masih sangat muda di zamannya, tiba-tiba diangkat Tuhan. Di usia yang masih sangat produktif, tiba-tiba dia diambil oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita tuh gini, kalau Elia kan tadi ya banyak pekerjaan pelayanannya sebagai seorang nabi. Tapi kalau Henokh, kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Mengapa Henokh diangkat oleh Tuhan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita pelajari hari ini? Sebab apa? Sebab Henokh gak buat mujizat. Sebab Henokh gak menulis kitab di dalam perjanjian lama. Henokh pekerjaan pelayanannya seakan-akan gak ada banyak catatan. Nah tapi kok dia dipilih sebanding dengan Elia untuk langsung melewati kematian dan langsung ketemu Tuhan. Nah kita coba lihat ada 3 hal yang dilakukan Henokh kenapa dia bisa diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah ternyata kekuatan Henokh. Bukan buat mujizat, bukan mendatangkan api, bukan membunuh nabi, bukan. Simple, hanya hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Hidup dengan Allah bergaul 300 tahun. Sampai akhirnya ia diangkat oleh Tuhan. Ini menarik kenapa? Karena di zaman hidupnya Henokh, kita jangan pikirkan karena dia dekat sama Adam. Jadi Adam kan masih tinggal sama Tuhan di Taman Eden. Tapi bikin kesalahan dikeluarkan dari Taman Eden. Nah Henokh itu urutan ke-7 dari keturunan Adam. Tapi jangan bayangkan keturunan ke-7 itu jauh banget. Kalau kita kan cari silsilah keluarga kita ya. Kita mungkin cari keturunan angkatan 7 atas kita tuh siapa kita mungkin gak pernah temukan atau gak tahu. Tapi karena mereka hidupnya tuh pada sampai umur 900 tahun, 800 dan punya anaknya di usia 65 tahun seperti Henokh punya Metusalah. Kemungkinan kalau mereka kumpul keluarga itu bukan cuma 3 generasi. Kakek, orang tua, cucu. Mungkin kalau hebat sekarang kan tambah sampai buyut. Udah hebat. Tapi ini sampai 5 generasi pun bisa. Kenapa? Karena semua usianya tuh panjang. Artinya Henokh itu hidup di tengah kebrobrokan manusia yang paling bobrok. Ingat setelah Henokh diangkat Tuhan, 69 tahun kemudian Allah itu menghukum dunia ini dengan air bah. Jadi ketika air bah di zaman Nuh itu keturunannya Henokh, anaknya turunannya dari Metusalah ke bawah. Nah ketika ada air bah itu cuma 69 tahun lagi setelah Henokh hilang. Artinya kenapa Tuhan sampai marah banget sampai datengin air bah. Manusia pada waktu itu hidupnya jauh dari Tuhan. Jadi Henokh ini satu manusia yang menarik di matanya Tuhan karena apa? Karena dia itu hidupnya dekat dengan Tuhan. Kalau kita ngomongin kata bergaul itu banyak. Tetapi yang paling penting dalam pergaulan adalah biasanya orang yang bergaul itu punya pola pikir yang sama. Ada amin? Kalau dalam masa pemilu ya, biasanya satu kelompok itu biasanya punya kecenderungan pandangan politik yang sama. Karena kalau enggak biasanya berantem tuh, terus enggak temenan lagi. Ya sekarang harusnya udah temenan lagi, pemilunya udah selesai. Tapi biasanya orang yang satu pemikiran, satu punya pola pikir yang mirip itu nyaman bergaulnya. Artinya apa? Henokh itu punya pola pikirnya Tuhan. Henokh itu ngerti perasaannya Tuhan. Karena kita tahu perasaan teman kita kan.
Kita tahu teman kita lagi marah atau lagi sedih, kita tahu. Artinya Henok pun tahu kalau Tuhan itu sedih melihat manusia yang berdosa. Henok itu tahu Tuhan tuh pengennya manusia tuh hidupnya seperti apa. Dan inilah yang dikatakan bergaul. Bergaul juga ada saling mencari, saling merindukan. Ingat Adam, terakhir kali dia diusir dari Taman Eden, kenapa dia diusir? Karena dicari sama Tuhan kan. Adam, Adam, di manakah engkau? Dia malah sembunyi, dia takut ketemu Tuhan. Dan dia tahu dia orang yang penuh dengan dosa. Akhirnya Tuhan keluarkan dia dari Taman Eden. Tetapi Henok dikatakan bergaul, artinya apa? Di saat manusia lain semua menghindari Tuhan, Henok itu datang untuk nyari Tuhan. Karena dia pengen bergaul intim dengan Tuhan. Bahkan yang kita mungkin gak lihat, Henok itu gak nulis kitab Bapak Ibu. Kalau ada nih mungkin yang lebih muda ya suka searching di Google, ada dibahas ramai kemarin-kemarin kitab Henok. Tapi itu kitab gak masuk dalam kanon. Artinya standarnya tuh berbeda dan banyak ahli-ahli kitab meyakini itu bukan tulisannya Henok. Tapi itu tulisan banyak orang yang disatukan, dipakein nama Henok, tokoh Alkitab yang terkenal. Sehingga orang tuh bisa percaya terhadap kitab itu. Tapi kita lihat kitab Henok bukanlah kitab kanon dan kita tidak mematok standar kebenaran seperti kitab kanon yang lain. Tapi apakah Henok pernah bernubuat? Ternyata pernah. Yang mencatat tuh kitab Yudas. Nah ini kitab kanon. Yudas 1 ayat 14 sampai dengan 16. Ini dikatakan oleh Yudas. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Jadi Henok telah bernubuat. Kemungkinan ini adalah nubuat yang lebih awal dari nubuatannya Daniel atau Yesaya. Karena Henok hidup dekat dengan Adam. Keturunan ketujuh. Dikatakan oleh Henok, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Manusia macam begini ada di akhir zaman, di hari-hari kita hidup ada. Yang penjilat untuk mencari keuntungan, mengucapkan perkataan yang bukan-bukan. Dan juga tadi dikatakan apa? Yang mengeluh tentang nasibnya. Mengeluh tentang nasibnya. Mungkin ini juga ada di dalam teman kita atau bahkan jemaat yang hadir di gereja. Kita datang ke gereja tapi kita ngeluh. Tuhan kenapa ya aku gini-gini aja hidupnya. Tuhan kenapa ya rumahku cuman segini. Tuhan kenapa ya uangku cuman segini. Tuhan kenapa ya aku dikasih sakit dan seterusnya. Mengeluh tentang nasibnya. Dan ini terjadi di akhir zaman dan dikatakan di sana Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang yang fasik. Kalau kita lihat dalam nubuatan-nubuatan yang lainnya ini selaras tentang eskatologi yang akan terjadi. Dan bayangkan kenapa Henok bisa tahu. Walaupun Henok gak nulis kitab ya. Tapi kok Henok tahu nubuatan ini? Karena Henok itu temannya Tuhan. Seorang teman pasti menceritakan rahasianya kepada sahabatnya. Amin. Kalau kita mau tahu apa isi hatinya Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Karena seperti Henok. Diberikan rahasia-rahasia tentang masa depan yang akan Tuhan lakukan. Henok tahu sebab Henok adalah teman dari Tuhan. Yang kedua, kenapa Henok itu sampai diangkat hidupnya? Dia gak kerjakan sesuatu hal yang besar. Yang pertama dia gaul sama Tuhan, yang kedua hidupnya berkenan kepada Allah. Dicatat di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana di Ibrani 11 ini menceritakan tentang saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman. Dan di sana ada nama Henok. Ibrani 11 ayat yang kelima dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Amin. Hidup Henok itu berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita lihat kitab Kejadian, ada gak referensi berkenannya Henok itu karena apa? Gak ada. Tapi kalau kita lihat seluruh isi Alkitab, kita akan temukan beberapa hal
yang membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Yang pertama kita lihat di dalam kitab Roma ayat yang ke-8. Pasal 8 ayat 8 dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup di dalam daging, kitab Roma katakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kalau Ibrani 11 ayat 5 katakan hidup Henok berkenan kepada Allah, artinya apa? Hidup Henok tidak dikuasai kedagingannya. Pertanyaan saya, bisakah manusia yang telah diselamatkan tidak memiliki keinginan daging? Bisa enggak? Menurut saya enggak bisa. Kenapa? Karena keinginan daging itu melekat sama tubuh fananya kita hari ini. Kita belum pakai tubuh kemuliaan. Tetapi yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang Tuhan berikan. Menurut Rasul Paulus dikatakan di dalam Galatia 5, hiduplah oleh Roh. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Maka kamu tidak akan kalah oleh keinginan-keinginan daging. Jadi artinya kita sebagai manusia yang telah diselamatkan tidak kehilangan keinginan dagingnya. Keinginan dagingnya tetap ada, tetap kita bergumul tiap hari. Kita bangun tidur dengan pergumulan untuk mengalahkan keinginan daging itu. Mungkin hari ini kita iri hati, mungkin di hari berikutnya kita bangun dengan kemarahan, mungkin di hari berikutnya kita bangun dengan keinginan daging yang lainnya. Tetapi hari demi hari yang kita lalui, itu bisa kita menangkan karena kita punya Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Amin. Jadi jangan berpikir, oh kita kan sudah jadi orang merdeka, kita sudah jadi orang yang diselamatkan Tuhan, tidak perlu usaha lagi. Tetapi dengan jelas Rasul Paulus katakan di Galatia 5, ada peperangan yang harus kita lakukan. Ada keinginan daging yang harus kita kuasai. Makanya buah roh terakhir itu tulisannya apa? Penguasaan diri. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Gimana caranya hidup berkenan sama Tuhan? Jangan salah gaul. Itu perkataan firman Tuhan. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Makanya tadi kalau saya lihat di ibadah 1, lihat iklan tentang Komsel, Be Home namanya. Nah itu penting tuh, kenapa? Karena pergaulan di dalam teman-teman seiman itu menjaga kerohanian kita. Saya pelayanan di anak-anak muda dari 2017 dan di remaja kita tuh tekankan apa? Remaja itu sudah mulai melepaskan diri dari orang tuanya. Gak pengen terlalu jadi anak mami. Remaja tuh pengennya mandiri, padahal mereka belum mandiri. Mereka lagi cari jati dirinya. Tapi kita tahu remaja itu deket banget sama teman. Pokoknya kata temannya apa dinyatakan sebagai kebenaran. Kalau waktu masih kecil kan kata papa mama. Kata papa mama begini, oh iya nurut. Tapi udah remaja tuh kata teman. Jadi kalau kata papahnya harus berdoa, kata temannya tidak harus berdoa. Dia ikut kata temannya. Makanya kita sebagai komunitas remaja di gereja kita ingin anak-anak remaja itu punya circle nomor satunya, teman dekatnya itu teman gereja. Karena kalau mereka teman dekatnya teman gereja, kami udah buktikan ketika mereka beranjak dewasa jadi udah kuliah bahkan udah kerja. Sekarang kami temukan anak-anak itu karena saya kan udah 7 tahun tuh jadi ngeliat tuh dari yang masih SMP sekarang udah gede. Mereka yang gaulnya di gereja, temannya teman gereja, komselnya di gereja, pelayanan di gereja, sering ada di gereja deh. Sekarang di kampusnya jadi pemimpin-pemimpin yang handal. Di gereja dia melayani Tuhan, dia pimpin komsel. Bahkan bisa jadi istilahnya pelayan yang diberikan jabatan kepengurusan bukan hanya di ibadah KPA tapi di ibadah-ibadah umum pun mereka bisa pegang posisi penting. Kenapa? Karena dipupuk imannya dari pergaulan. Artinya Amsal udah ingatkan kita pergaulan. Jangan sampai pergaulan dengan orang-orang bebal. Karena kita akan menjadi malang. Kenapa malang? Karena hidup kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi Roma 12 ayat 2 yang penting juga untuk berkenan kepada Allah. Katakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh akal budi kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita terjemahan The Message itu terjemahkan,
janganlah kamu menjadi serupa dengan budaya yang ada di sekitar kita tanpa berpikir, without even thinking. Jadi kadang kita tuh termasuk keseret ke budaya karena budaya itu menjadi budaya yang ada di dalam keluarga kita. Atau budaya yang ada di dalam masyarakat kita. Atau budaya yang ada di dalam kantor, dalam usaha kita. Contoh, kita kan baru lewatin Imlek ya. Mungkin yang merayakan saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Ingat kalau Imlek itu paling seru ngapain, kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga, kita kenalan sama keluarga. Kenapa kenalan? Karena kadang kita gak kenal keluarga kita yang jarang ketemu. Ketemunya cuma setahun sekali pas Imlek. Jadi bahasa yang bisa disebutkan, ih udah gede ya, ya iyalah ketemunya kan tahun lalu, mungkin 5 tahun lalu. Jadi pas ketemu, ih udah gede ya. Terus kita gak tahu kan manggilnya siapa. Ini manggilnya harus Encek kah, engku kah, ii, ipo atau apa, kita bingung. Kadang ada orang-orang yang satu generasi sama kita, tapi kita harus manggilnya engku. Kenapa dia harus dipanggil engku? Kan seumuran. Oh ternyata dia generasinya di atas kita. Dia tuh generasi sama angkatan ayah kita, tapi dia lebih muda. Jadi tetap manggilnya engku atau ii. Wah ribet deh pokoknya. Tapi itu budaya yang baik. Budaya saling menghormati, saling menyapa. Di mana biasanya kita di perayaan Imlek tuh makan bersama. Itu budaya yang bagus, gak apa-apa kan. Tapi kadang orang-orang Chinese ini suka kebawa sama budaya yang udah gak relate lagi sama kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Wih, Shio Naga tahun ini kalau kita buka usaha bagus. Wah kalau punya anak tahun ini bagus, tahun naga, banyak berkat. Masih percaya yang gitu-gitu. Tanpa kita tuh sadar itu tuh biasa aja lah itu mah gak ada. Tapi itu tanpa sadar ya. Kita artinya masih percaya akan hal-hal yang di luar kebenaran Alkitab. Ada kalau mau menikah pasangan bilang ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta saya harus masuk pintu chapel tuh jam 11.07. Susah amat jam 11 aja. Gak bisa Pak Pendeta. Katanya udah dihitung. Wah dihitung buat apa coba? Kita pelayanan pemberkatan nikah kalau di Bandung tuh nggak boleh hari Minggu. Karena hari Minggu tuh biasanya sibuk semua buat pelayanan dan tempatnya kan penuh ya. Tempat parkirnya juga nggak ada. Jadi pokoknya pasangan yang mau menikah boleh Senin sampai Sabtu pilih. Tapi suatu kali suka ada orang yang maksa harus hari Minggu. Kalau ditanya kenapa sih harus hari Minggu? Karena udah dihitung Pak. Katanya harus hari Minggu. Saya juga nggak tahu ngitung apa. Dia juga nggak tahu. Tapi dipaksa sama generasi di atasnya. Nah ini kan artinya apa? Masih ada kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya budaya, yang kepercayaan lama yang gak fit, gak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah mempengaruhi hari pernikahan kapan dan jam berapa akan seorang pasangan itu diberkati sepanjang umur hidupnya? Enggak kan? Apakah mempengaruhi punya anak sio naga, sio macan, sio ular, sio monyet? Kalau anaknya nakal ya tetap masuk penjara ya kan. Kalau anaknya bermasalah tetap jadi orang kriminal. Tapi kalau anaknya takut akan Tuhan mau sio macan, tikus, monyet, naga. Tetap jadi anak yang diberkati Tuhan, betul? Jadi kan bukan itunya. Nah masalah budaya yang seperti ini berbahaya. Banyak budaya-budaya di tempat kerja. Misalkan budaya, kalau ada uang perjalanan tuh selalu ada lebihnya tuh bonus. Padahal kan kalau kita punya integritas ya, uang perjalanan yang lebih harusnya dikembalikan ke kantor, betul nggak? Karena sebutannya uang perjalanan. Harusnya bukan diklaim, dibesar-besarin klaimnya sehingga kita dapat bonus. Bukan kan, maksud perusahaan itu kasih uang takutnya kita nggak ada uang perjalanan, kalau lebih dipulangin. Tapi pas semua sales juga ambil, nah itu kan jadi masalah. Budaya yang nggak sesuai dengan kebenaran kita ikutin tanpa kita berpikir apakah budaya ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah makanya berubahlah kita oleh pembaharuan budi karena kita adalah orang-orang yang dilahir barukan dan punya pemikiran yang sudah berbeda, sudah bertobat sehingga harusnya kita tahu mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Pertama tadi gimana caranya berkenan? Hilangkan kedagingan, pilih pergaulan yang baik. Yang ketiga, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Yang ketiga, kenapa Henok itu diangkat sama Tuhan? Karena dia hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Permasalahannya gini, banyak umat itu datang sama Tuhan, bukan cari Tuhan, tapi cari berkat Tuhan. Ada yang datang, oh aku datang ke gereja Tuhan karena aku baru buka toko yang baru, pengen diberkatin. Datang ke gereja karena lagi masukin CV cari kerjaan. Atau datang karena ada sakit penyakit, mau operasi. Atau datang karena anaknya sakit. Atau datang sama Tuhan karena ingin menikmati pertunjukan rohani gitu. Gratis kan pertunjukan rohani, nonton band. Kalau di kafe bayar kan, di sini kan gratis. Jadi kalau niatnya datang untuk pertunjukan rohani ini, kita akan banyak komplain. Oh tadi pemusiknya begini ya, kurang nadanya, kurang main ininya, kurang pas ketukannya, banyak komplain. Tapi kalau kita datang benar-benar cari Tuhan, gak akan ada masalah tuh. Mau pemusiknya fals kek, penyanyinya fals, kita tetap menyembah Tuhan. Mau asyirnya galak, gak ada senyumnya, tapi di sini kan semua senyumnya manis ya. Tapi walaupun yang nyambut kita di depan gereja tidak membawa damai sejahtera, kita tetap bersuka cita. Karena yang kita cari adalah Tuhan. Nah ini menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Apakah kita datang beribadah, kita tuh sungguh-sungguh cari Tuhan atau cari berkatnya Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita itu mencari pribadinya. Kita mencari apa yang bisa menyenangkan hatinya. Makanya ketika orang Israel itu mau cari Tuhan, beribadah sama Tuhan, mereka itu tidak pernah datang dengan tangan kosong. Karena gini, kalau kita datang aja sama manusia ya, yang kita mau senangkan, kita cari perhatian sama manusia itu, teman kita misalkan, selalu kita bawa something kan. Kalau kita datang ya ke sahabat lama kita bawa oleh-oleh. Kita datang ke keluarga kita di luar kota, kita bawain buah tangan, sesuatu hal yang mungkin dia nggak pernah rasakan di kotanya, kita bawain. Lah ini kita datang sama Tuhan bukannya memberikan sacrifice something tapi minta sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, cari Tuhan. Kita dengan niat ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita bawa kurban yang terbaik. Mungkin itu waktu kita, mungkin itu hal yang harus kita korbankan. Kita harusnya kalau waktu kita dipakai yang lain, kita bisa senang-senang, kita bisa olahraga, kita bisa buka toko, dapat cuan. Tapi kita korbankan itu, kita datang sama Tuhan. Itulah pengorbanan. Kita datang sama Tuhan, sisihkan waktu di hari Minggu untuk benar-benar menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Itulah pengorbanan kita. Kita bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berkati kita kembalikan sama Tuhan. Itulah hidup yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan ini ayat Tuhan yang menarik, ayat firman Tuhan yang menarik dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Seringkali orang kutip cuman bagian bawahnya doang, tapi kita mau baca full ya, 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi hidup mereka itu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakaian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini yang orang suka tuh, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yang jadi kuncinya di sini. Kalau kita mau mengenal sebuah kerajaan, kita harus kenal dulu siapanya? Rajanya. Kalau kita mau datang ke kerajaan Brunei misalkan, pasti ada hal-hal yang dilarang di kerajaan tersebut. Mungkin di Indonesia juga banyak kerajaannya. Misalkan kita mau datang ke kerajaan di Yogyakarta, ada sultannya. Itu ada peraturannya. Misalkan harus lepas sepatu waktu naik tempat apanya, harus misalkan jalannya bungkuk. Gak boleh lihat muka sultannya misalkan kalau lagi momen tertentu dan lain sebagainya, banyak aturannya. Kalau kita mau masuk ke dalam satu kerajaan dan mengetahui kebenaran kerajaan itu, semua perintah-perintahnya kita harus kenal dulu sama rajanya, sama pimpinan tertinggi di dalam kerajaan itu. Artinya apa?
ketika hidup kita cari pribadinya Tuhan, masalah-masalah yang tadi tuh, pakaian, makanan, itu semuanya diperlengkapi sama Tuhan, diberikan sama Tuhan. Tapi banyak manusia itu kan carinya makanannya, carinya uangnya, pakai siapa? Pakai Tuhan. Makanya dia beribadah, makanya dia berdoa biar Tuhan memberkati pekerjaannya. Bukan cari pribadinya Tuhan. Nah, saya mau sedikit kesaksian. Saya ingat kesaksian ini karena kemarin kejadiannya udah cukup lama, tapi kemarin saya sempat ceritakan di ibadah di Bandung. Pada suatu hari kita sama istri itu ada 1 minggu tuh yang cukup sibuk ya. Dan di hari Minggu itu saya pelayanan ya seperti hari ini nanti sampai sore. Tapi istri saya pada waktu itu pelayanan lagi, habis pelayanan sore itu ada lagi Saya Murid Kristus yang online jam 7 malam hari Minggu. Jadi kita tuh sibuk seharian. Nah, kebesokan hari itu hari Senin, kita ada hari libur, mau main pada waktu itu. Saya lupa mau kemana, tapi yang saya ingat kita mau main ke sebuah tempat yang ada kolam berenangnya. Nah, ini jadi menarik karena istri saya tuh merasa bersalah gitu ya. Kenapa? Karena gak sempat beliin anak saya baju berenang. Kita mau berenang, anak saya baju berenangnya udah kekecilan. Saya bilang sebagai pria yang berpikir logis dan praktis, udahlah gak apa-apa. Gak ada baju kan, celananya ada. Celana masih masuk tapi bajunya sempit. Ya udah gak usah pakai baju saya bilang. Atau dingin, enggak lah. Biasa anak cowok mah. Anak yang lain juga main bully gear gak sakit, hujan-hujanan gitu. Tapi kan ya namanya ibu ya, waduh janganlah nanti sakit begini. Ya udah gimana dong bajunya gak ada, ya udah gak tahu. Nantilah coba lihat beli di sana atau gimana. Kita pokoknya gak punya baju berenang. Tiba-tiba jam 9.30 beres pelayanan itu SMK, ada yang bel pintu. Jadi malam-malam siapa coba bel rumah? Ting tong. Kalau jemaat kita bingung jemaat mau ngapain ke rumah setengah 10 malam. Kalau teman juga udah kemalaman, gak ada yang bertamu 9.30 malam. Akhirnya orang ini datang, ngebel, lalu pas dibuka pintunya, orang yang kita tuh jarang ngobrol, gak gitu deket. Kita kenal tapi bukan orang yang sering ketemu. Dia pernah dalam satu kesempatan saya ngajar ibu, waktu ibu ini tuh ikut sekolah eksekutif di S1. Jadi saya kenal, istri saya juga kenal tapi gak terlalu sering ketemu. Tapi entah kenapa dia datang terburu-buru malam itu, rambutnya tuh kata istri saya masih basah. Berarti kan dia benar-benar buru-buru abis mandi terus datang ke rumah saya. Kenapa harus malam-malam gak besok lagi gitu kan. Tapi dia bilang gini, saya tuh ingat sama anak kamu pengen ngasih ini, udah lama, udah sebulan lupa terus katanya. Tapi saya ingat dan mumpung ingat makanya saya anterin, sorry ya malam-malam gak apa-apa ya. Makanya tadi saya nanya udah tidur belum, saya mau anterin ini. Ternyata dia ngechat tapi gak ada yang bales karena kita lagi sibuk. Ya udah akhirnya kita terima, oh terima kasih ya repot-repot Ci, thank you ya. Oke gak apa-apa, terus dia pulang. Istri saya buka kan, cekrek, dibuka. Tahu gak dapat apa? Dapat baju berenang, bajunya doang. Istri saya terus nangis. Kenapa saya nangis? Dapat baju berenang, atasnya doang. Oh jadi kurang bawahnya ya? Bukan katanya. Kamu tahu gak sih? Si Ned itu gak ada baju berenang atasnya doang. Ini tuh Tuhan tiba-tiba kasih atasnya doang. Celananya gak dikasih. Jadi besok harinya tuh anak saya pakai celana yang bekas yang udah lama masih masuk. Tapi bajunya baru. Karena bajunya dapat kemarin ada orang kasih. Tapi itu satu mujizat, satu pemeliharaan Tuhan yang saya ingat kenapa hal simple. Tapi di situ saya ingat Tuhan itu memperhatikan setiap detail hidup kita loh. Kadang kita nggak ngerti, kadang kita miss. Oh ini mah cuman hoki, kebetulan dan lain sebagainya. Enggak, tapi kalau kita hidup dekat sama Tuhan, hari demi hari itu kita tahu loh ada pemeliharaan Tuhan. Kadang kita menantikan mujizat yang besar, kadang kita menantikannya tuh tiang awan, tiang api. Orang bangkit dari kematian padahal ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, pemeliharaan yang Tuhan kerjakan dari hal-hal yang simple yang kita bisa nikmatin. Kalau kita mau merenungkan hari demi hari hidup kita ya, pasti banyak kejadian seperti itu. Saya teringat kisah Elia dipelihara oleh janda di Sarfat. Mujizatnya apa sih? Mujizatnya tuh tepung gak habis-habis, itu mujizat dapur. Bapak ibu sering rasakan, bapak jarang, ibulah yang masak.
lagi mau masak gitu ya, kurang bawang 1 siung. Kalau belanja ke pasar capek kan, oprek-oprek laci. Ada bawang 1 siung, mujizat itu. Kadang kita pikir kebetulan, malah itu pemeliharaan Tuhan. Ya sama kan ketika janda di Sarfat membuat makanan buat Elia yang gak habis-habis. Kenapa? Ya itu seperti ngeruk dari tempatnya, ada lagi. Diambil ada lagi, diambil ada lagi, gak habis-habis. Karena itu mujizat dapur saya bilang. Mujizat simple yang menyelamatkan kehidupan satu keluarga itu. Artinya apa? Ketika kita hidup sungguh-sungguh cari Tuhan, hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari itu Tuhan perhatikan. Tuhan pelihara. Jadi jangan takut untuk hidup cari Tuhan. Dan saya akan tutup dengan slide terakhir saya. Mungkin tim Praise and Worship boleh bersiap-siap. Jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari Henokh? Gimana bisa seperti Henokh? Bisa hidup tuh gak jauh-jauh dari Tuhan. Hidupnya gaul, dekat sama Tuhan. Saya lihat dalam kehidupan Henokh ini saya temukan 3 hal yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama udah jelas tadi ya, mematikan kedagingan kita. Kita gak bisa gaul sama Tuhan kalau hidup kita masih dalam kedagingan. Kalau kita lagi kalah, kita lagi lakukan kompromi dosa, coba kita datang sama Tuhan. Pasti dengan perasaan bersalah, malu. Jadi kalau kita sering kalah apalagi mempertahankan, menyembunyikan dosa, itu hidup kita gak mungkin dekat sama Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita kalahkan setiap hari, karena setiap hari ada pergumulan yang berbeda. Kalahkan kedagingan, matikan kedagingan. Gimana caranya matikan kedagingan? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang berikan kita Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menuntun hidup kita hari demi hari. Gimana sih caranya hidup dipimpin oleh Roh? Ya dengan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa, baca firman Tuhan. Saya senang sekali tadi lihat di belakang ya, dibagikan kan buku tentang doa dan firman itu ya. Singkatannya apa? Gedor ya. Wah dahsyat ya, digedor gitu ya. Disuruh baca firman. Karena saya ingat buku seperti itu menolong kita untuk membaca firman, menuliskan apa yang kita dapatkan, menuliskan apa yang Tuhan tuh katakan sama kita, atau kita diingatkan akan dosa apa yang harus kita tinggalkan tuh biasanya kita tulis, kalau kita tulis kita ingat. Gini, kenapa menulis itu penting? Kadang kan kita sekarang tergantikan sama chat ya, tetapi menulis itu biasanya lebih nempel di otak. Makanya saya kalau kuliah lebih senang tetap coret-coret kertas dibanding ngetik di laptop. Karena kalau nyoret-nyoret kertas itu lebih nempel di otak kita. Bahkan kalau catatannya nggak kita baca lagi pun itu lebih nempel karena kita pernah menuliskan itu. Makanya saya dorong Bapak Ibu kalau dengar firman tuh kalau boleh dicatat, ditulis. Itu lebih nempel. Lebih kita bisa ingat lagi. Cari Tuhan sungguh-sungguh, renungkan firman. Berdoa, datang ke Bihom tadi, Bihom. Bukan hanya untuk cari makan, karena di Bihom kan mungkin dikasih makan ya, makan gratis gitu ya. Saya dulu tujuan Komsel itu cari makan gratis. Tapi dari cari makan gratis itu Tuhan tangkap saya, selamatkan saya. Makanya kemarin saya datang makan sama teman saya yang dulu jadi ketua Komsel, dia habis pelayanan saya dampingi, lalu kan saya bayarin dia makan kan. Terus dia bilang jangan bayarin terus bro, lu kenapa bayarin gua terus? Terus saya bilang saya 2 tahun makan di rumah lu gak pernah minta bayar kan lu. Gue 2 tahun dulu Komsel di rumah lu kasih terus makan gratis setiap minggu. Sekarang gue yang bayar. Karena dulu tuh saya malas Komsel orangnya, kayak Komsel itu ya udahlah karena gak punya duit diajak makan gratis ya udah saya datang. Jadi selalu di ininya, bro Kak Imahnya ada makanan apa? Saya tanya gitu. Ada hari ini mah nasi goreng, oh ya siap. Bro Kak Imahnya Komsel, lagi males hujan, ada ini loh enak nasi babi, oh ya siap berangkat. Pengen makan gratis. Jadi nih tips buat para ketua Komsel, kalau ada jemaat males Komsel teleponin, bilang ada martabak gitu ya. Ada duren, ada apa yang enak. Karena gini, ketika mulut kita terbuka, hati kita terbuka. Tuhan tuh jangkau Matius pakai makan, jangkau Zakeus pakai makan kan. Dan saya terjangkau karena makan. Dan saya ingat, saya dulu datang ke Komsel tuh gak sungguh-sungguh cari Tuhan, cari makan, cari teman doang. Tapi Tuhan tangkap saya di sana. Jadi yuk saudara-saudara kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh menangkan jiwa-jiwa.
maka kita akan jadi orang yang bisa bergaul dengan Tuhan. Yang terakhir, gimana caranya gaul sama Tuhan? Tentu gaul sama manusia yang tepat. Pilih pertemanan yang tepat. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik itu sangat benar. Kalau kita gaul sama orang yang gak takut akan Tuhan ya, lama-lama pola pikir kita tuh ke bawah sama mereka. Mungkin kita terpaksa, Pak, saya harus bisnis sama dia, saya harus kerja sama dia. Coba rasain, kerja bisnis apalagi kongsian sama orang yang gak takut akan Tuhan, lama-lama pemikiran kita itu ikut sama mereka. Oh pokoknya begini biar cuan, gini caranya. Pokoknya biar kita nipu ini begini, biar cuannya banyak. Atau kita berkarir dengan teman-teman yang gak takut akan Tuhan, itu sangat berbahaya. Makanya pepatah bilang, show me your friend and I'll show you your future. Tunjukkanlah teman Anda, maka aku akan tunjukkan masa depanmu. Saya jadi hamba Tuhan karena itu tadi. Teman saya yang ngajak saya komsel itu jadi pendeta duluan. Jadi teman, lama-lama jadi pendeta. Saya bergaul sama teman-teman di youth. Anak-anak youth saya yang jadi full timer tuh ada 3 orang. Kenapa? Karena dekat, kita sering ngobrol, bagi visi, akhirnya dia punya hati juga untuk pelayanan gereja. Jadi hamba Tuhan juga. Artinya apa? Pergaulan itu sepenting itu. Makanya kalau kita buka toko, kita bisnis, yuk bentuk komunitas. Pemilik toko misalkan, pemilik bisnis yang takut akan Tuhan. Kita suka lari, bikin komunitas lari yang cinta Tuhan. Kita suka main sepeda, bikin komunitas sepeda yang cinta Tuhan. Kita suka apalagi main motor, bikin komunitas motor yang cinta Tuhan. Karena kalau enggak, akhirnya komunitas-komunitas itu, akhirnya hobi-hobi itu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Hari Minggu pagi mah ngeunahna touring, teu kudu ka gereja, touring we. Hari Minggu pagi mah sepeda. Jadi gak ke gereja, tapi kalau komunitasnya sepedanya cinta Tuhan pasti Minggu pagi pelayanan kan. Sepedanya hari lain. Nah makanya kita penting menemukan pertemanan yang tidak menjauhkan kita dari pergaulan kita dengan Tuhan. Pilih komunitas yang tepat. Bergaul dengan teman-teman di gereja, ikut be home, ikut komsel tadi. Ikut pertemuan-pertemuan doa, maka yakinlah pergaulan kita dengan Tuhan. Kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pastikan pergaulan Anda adalah pergaulan yang tepat. Amin. Saya percaya kalau Henok bisa dekat dengan Tuhan, apalagi kita yang hidup setelah mengenal Kristus. Dulu Henok tuh belum melihat Kristus, dia baru dengar nubuatannya, dia baru dengar ceritanya, dia udah bisa percaya. Apalagi kita yang udah bisa lihat Kristus mati buat kita di kayu salib. Masa kita gak bisa untuk dekat dengan dia, dekat dengan Bapa yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dan saya percaya hidup kita gak akan pernah sama lagi. Pemeliharaan-pemeliharaan Tuhan akan kita alamin di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu terakhir tadi.